왜 이래 진짜? 하지 마라. 이 아이다. 이 아이는 죄를 지어서 데려온 것입니까? 강목주? 그럼 이 여자가 연희군을 치마폭에 싸고 온갖 전횡을 일삼았다는 조선 최고의 악녀? 미치겠네 진짜. Selir Mokju merasa cemburu. Ia langsung menarik tangan raja dari wajah Jiyong. Jiyong yang tertekan dengan sikap dingin Mokju, kemudian bertanya pada Raja Heon, hendak dibawa kemanakan mereka? Namun bukannya menjawab. Sang raja justru memerintahkan pengawal untuk menutup kepala Jiyong dan Gilgem agar mereka tak merasa asing di perjalanan. Jiyong hanya bisa terdiam. Sepanjang jalan, ia bergumam lirih bahwa Raja Heon seenaknya membawa mereka kemana saja sesuai kehendaknya. Setibanya di kamar, Raja Heon memanggil tabib untuk mengobati luka akibat anak panah yang menancap di dadanya. Namun tanpa diketahui siapapun, Selir Mokju diam-diam menyimpan anak panah itu dengan maksud tersembunyi. Tabib menjelaskan, kalau saja bukan karena salep yang dioleskan di lukanya yang menghentikan pendarahan sang raja, maka nyawa raja bisa saja terancam. Raja pun teringat bahwa salep itu adalah pemberian Jiyong saat ia jatuh di dekat sungai. Mendengar itu, Mokju semakin diliputi rasa cemburu dan menyinggung raja yang terlihat sangat bahagia. Namun raja menegaskan bahwa kini Mokju tak usah cemburu. Sementara itu, Jiyong dan Gilgem kembali dijebloskan ke penjara. Jiyong merasa kesal karena tempat istimewa yang dimaksud raja adalah sel istana, tanpa pakaian bersih, bahkan tanpa kesempatan mandi. Di sisi lain, Mokju merasa heran mengapa raja bersikap begitu berbeda terhadap Jiyong. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk menyelidiki asal-usul Jiyong. Dayang menyarankan agar Selir Mokju bertanya langsung kepada Kepala Sekretaris Im, karena ia yakin Sekretaris Im pasti tahu semuanya. Mokju pun setuju dan memerintahkan Dayang untuk memberitahu Kepala Sekretaris Im bahwa dirinya ingin bertemu. Namun sebelum pergi, Mokju pun menitipkan kepala anak panah yang ia curi diam-diam dari kamar raja dan meminta dikirimkan kepada Pangeran Agung untuk diselidiki. Adegan kemudian berpindah ke dapur istana tempat para koki sibuk menyiapkan hidangan kerajaan. Kita dikenalkan pada koki senior tingkat 7 bernama Bongsik. Ia memimpin pemeriksaan staf bersama koki tingkat 4 bernama Mansu. Saat Bongsik menyebutkan bahwa raja kembali bersama Gyuno, Mansu langsung menegurnya agar tidak membicarakan rumor berbahaya itu. Namun koki junior bernama Min Gaiduk ikut menyinggung kedekatan Bongsik dengan Ibu Suri Agung serta kemungkinan dirinya menjadi kepala koki. Namun Mansu menegaskan kalau pembicaraan itu tidak pantas karena kepala koki sebelumnya baru saja innalillahi. Percakapan mereka mendadak terhenti saat Dayang senior Kim datang membawa pesan bahwa Ibu Suri Agung menginginkan camilan, sementara Selir Mokju meminta makanan berat. Sementara itu, kabar tentang Gwinyo atau Jieng serta pengasingan Gubernur Hong telah sampai ke telinga Ibu Suri Agung, sang ratu, dan para selir istana. Mereka mendesak Ibu Suri untuk segera mengambil tindakan atas sikap Raja Heon yang meresahkan. Ibu Suri lalu bertanya tentang keberadaan Mokju, karena ia merasa sang raja mulai melancarkan dendam atas kematian ibunya. Selir Mokju sendiri gelisah dengan kehadiran Diyeng di istana, mencurigai bahwa gadis itu memiliki koneksi tersembunyi hingga mampu memikat Raja Heon. Tak lama Kepala Sekretaris Im datang. Mokju langsung menegurnya atas kegagalannya menjadikan cucu Gubernur Hong sebagai Chai Hong dan mempertanyakan alasan Jieng dibawa ke istana. Im menjawab bahwa itu adalah keputusan raja dan ia sendiri tak tahu siapa Jieng sebenarnya. Ia hanya menambahkan
bahwa Jiyeng hanyalah seorang koki handal, kemudian ia mengalihkan pembicaraan pada penyitaan harta keluarga Hong serta penurunan status mereka menjadi rakyat biasa sesuai perintah Mokju. Namun Mokju tetap berkesiras agar keberadaan keluarga Hong ditelusuri, meskipun Im mengingatkan bahwa hal itu bisa memicu perlawanan para pejabat. Setelah itu, Iim mengeluhkan kepada ayahnya tentang bagaimana Mokju memperlakukannya seperti seorang pelayan. Namun sang ayah yang telah terlena dengan kemewahan justru rela mengabdi pada Mokju. Untuk mengujinya, Iim bertanya bagaimana jika suatu hari nanti ia harus melayani Jiwong. Ayahnya menolak dengan keras karena menurutnya Jiwong hanyalah rakyat biasa. Iim pun menyindir bahwa Jiwong bisa saja menjadi seperti Mokju karena ia telah menyiapkan arena permainan baru untuk melihat siapa yang akhirnya dipilih raja. Malam harinya, seorang pria misterius bertopeng menyerang para penjaga dan memberikan kunci penjara kepada Jiwong dan Gilgem. 들키면 모두 죽는다. 조용히 하거라. Mereka segera melarikan diri, mengikuti arahan pria bertopeng itu. Ternyata, mereka dibawa menuju sebuah pesta meriah. Namun ketika musik terhenti, terungkap bahwa pria bertopeng itu tak lain adalah Raja Hun sendiri. Di sana, ia memperkenalkan pelawak kesayangannya yang bernama Gonggil. Dan Gonggil ternyata menyimpan banyak rahasia sang raja. Gilgem yang melihatnya terpesona oleh ketampanan Gonggil. Setelah itu, raja memberinya hadiah dan memerintahkan Gonggil untuk menyelidiki percobaan pembunuhan dirinya di hutan Salgoji. Namun, Jiwong merasa tak nyaman dengan sikap raja yang seolah mempermainkan mereka. Raja Hon pun mengancam akan menyiksa mereka jika mencoba kabur lagi. Bahkan, memerintahkan pengawal untuk menyiksa Gilgem lebih dulu. Tak sanggup melihat itu, Jiwong memohon ampun dan berjanji tidak akan melarikan diri lagi. Raja akhirnya membebaskan Gilgem dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan hidangan yang bisa memuaskannya. Kepala Kasim kemudian membawa mereka ke dapur istana. Di perjalanan menuju dapur, Jiwong menangis karena rindu pada ayahnya. Namun, Gilgem kembali menenangkannya dan berjanji bahwa mereka akan saling melindungi. Sesampainya di dapur, koki senior Bongsik menolak kehadiran perempuan di sana. Namun, Kepala Kasim menegaskan bahwa itu adalah titah raja. Jiwong dan Gilgem pun segera bekerja. Mereka terpesona dengan bahan-bahan mewah yang tersedia di istana. Dengan penciumannya yang tajam, Gilgem menemukan daging rusa segar hasil buruan sang raja. Karena percaya diri dengan keahliannya, Jiwong bersemangat mengolah daging itu bersama Gilgem. Meski Kepala Kasim sempat khawatir dengan cara penyajian, Jiwong dan Gilgem tetap menyiapkan hidangan untuk dihadapkan pada sang raja. Di saat bersamaan, Koki Bongsik melaporkan kepada Dayang Ibu Suri Agung bahwa seorang perempuan bernama Jiwong kini ikut memasak di dapur istana. Kabar itu dengan cepat sampai ke telinga Ibu Suri Agung, bahkan juga selir Mokju. Merasa posisinya terancam, Mokju memerintahkan Koki Mansu yang berpihak padanya untuk mencari kesalahan Jiwong. Setelah itu, ia akan menemui Raja Heon. Sementara itu, Jiwong bergegas mengantarkan makanan ke kamar Raja Heon. Ia terkejut mendapati Raja Heon berpakaian tidak pantas hingga sempat terdiam dalam lamunan. Saat diminta menjelaskan hidangan, Jiwong menyebut nama masakannya dengan bahasa Prancis, membuat para dayang menertawakan raja karena kesulitan melafalkannya. Namun, begitu hidangan dicicipi, Raja Heon dan para dayangnya terpesona. Cita rasa masakan Jiwong begitu memikat, hingga membuat raja berhalusinasi seolah tengah berada di alam liar. Terharu oleh kelezatan itu, raja meminta Jiwong untuk menyuapnya. Raja pun akhirnya bertanya, mengapa Jiwong tahu bahwa raja akan menyukai hidangannya.
Saat hampir menyebutkan latar belakangnya yang pernah mempelajari Yon Hui-gun, Jiong segera mengalihkan pembicaraan karena membahas itu sangatlah berisiko. Di tengah suasana itu, selir Mokju mencoba masuk namun ditolak oleh raja. Merasa dipermalukan, ia pun diliputi cemburu melihat kedekatan raja dengan Jiong. Jiong yang ketakutan hendak pergi meninggalkan ruangan. Namun raja menahannya dan menegaskan bahwa dirinya telah memilih Jiong. Usai pertemuan itu, Jiong pergi dengan hati resah, takut bila kehadirannya akan mengubah sejarah. Tak lama kemudian, Kepala Sekretaris Im menawarkan bantuan dan aliansi. Namun Jiong hanya mau mempertimbangkannya bila ia berhasil menemukan tas berharganya. Di sisi lain, Mokju menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Jiong dari dapur istana. Ia memerintahkan Mansu mencari kesalahan masakan Jiong. Namun upaya itu selalu gagal. Meski diganggu seharian, Jiong dan Gilgum tetap bertahan. Bahkan, merasa penjara jauh lebih aman daripada intrik istana. Keesokan harinya, Raja Hen menghadiri sidang pemerintahan. Kepala Sekretaris membawa laporan tentang pengasingan Gubernur Hong dan tuduhan bahwa Jiong terlibat. Para menteri marah, menentang keputusan raja. Namun raja justru memerintahkan agar Jiong dibawa ke aula istana. Mokju yang menyaksikan hal itu sempat yakin bahwa Jiong akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi yang terjadi, raja malah mengangkat Jiong sebagai kepala koki istana. Keputusan itu mengejutkan para menteri. Para koki senior pun terpukul, karena untuk pertama kalinya seorang perempuan biasa menduduki posisi setinggi itu. Kabar pengangkatan Jiong membuat Mokju semakin murka. Ia segera menemui Ibu Suri Agung dan memfitnah Jiong. Menuduh masakannya bisa mengancam nyawa raja. Atas dasar itu, Ibu Suri, Ratu, dan para selir sepakat mengadakan kompetisi memasak untuk menguji kemampuan Jiong. Malam harinya, Jiong dan Gilgum tak kuasa menahan haru saat akhirnya mendapat kamar layak setelah penobatan Jiong sebagai kepala koki. Kepala Kasim pun datang, membawa pakaian resmi kepala koki untuk Jiong dan pakaian asisten untuk Gilgum sebagai tanda awal tugas baru mereka. Keesokan harinya, Jiong resmi bekerja sebagai kepala koki istana dengan Gilgum sebagai asistennya. Namun, alih-alih disambut hangat, mereka kembali dirundung oleh Bongsik dan Mansu yang ingin menyingkirkannya. Jiong tak terpengaruh. Ia menanggapinya dengan tenang, bahkan memuji mereka. Namun sekaligus mengancam bahwa bila tak patuh, Raja Hon sendiri yang akan turun menghukum. Mendengar itu, Bongsik dan Mansu tak punya pilihan selain menuruti perintah Jiong. Di tengah persiapan memasak, Jiong dipanggil menghadap Ibu Suri Agung. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah Gino, melainkan manusia biasa. Ibu Suri lalu menyatakan ingin menguji kemampuan yang membuat raja membawanya ke istana. Ia memutuskan mengadakan kompetisi memasak dan memperingatkan jika Jiong gagal atau terbukti menipu raja, maka ia akan kehilangan tangannya. Jiong segera menyadari bahwa ini adalah rencana licik dari Mokju. Di sisi lain, Raja Heon menerima kabar dari Gonggil mengenai catatan sejarah tentang ibunya. Tak lama, Kepala Sekretaris Lim juga melaporkan tentang kompetisi yang digagas Ibu Suri, di mana hanya Jiong yang akan menanggung hukuman bila gagal. Raja Heon murka, mengingatkan bahwa Ibu Suri bukanlah penilai makanan yang baik. Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Selir Mokju tampak penuh kegembiraan, karena dia yakin Jiong akan celaka. Namun tak lama, Raja Heon datang, membuat Ibu Suri terkejut karena sudah lama tak melihatnya. Ia menegaskan bahwa hanya Jiong yang harus membuktikan diri, sementara para koki lain bebas dari ujian. Raja Heon menuntut keadilan agar semua koki diperlakukan sama.
kompetisi pun resmi dimulai. Dan dalam hatinya, Raja Heon berdoa agar Jiyong mampu melewati tantangan berat itu. Sebelum kompetisi dimulai, Ibu Suri Agung yang tampak gemetar turun tangan sendiri untuk menentukan tema kompetisi. Ma itu awalnya tak bisa dibaca oleh Jiyong, hingga akhirnya dijelaskan. Para koki diminta menyajikan hidangan dengan tema bakti kepada orang tua, menggunakan bahan utama tahu dan doenjang. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan masakan. Dan kompetisi pun dimulai. Jiyong yang masih diliputi kebingungan mengingat kembali masakan ayahnya ketika membuat pasta doenjang di masa lalu. Sementara itu, para koki lain bergegas menuju dapur dan gudang untuk mengambil bahan terbaik. Di sisi lain, Ibu Suri Agung menyindir Raja Hen yang tampak kecewa karena kompetisi ini diadakan mendadak, seolah sebagai bentuk penolakan terhadap keputusannya. Di gudang bahan makanan, Jiyong harus berebut bahan dengan koki Mansu dan Bongsik. Namun sayangnya, stok doenjang telah habis diambil mereka. Bahkan tahu pupsuk sudah sedikit hancur. Di tengah keputusasaan, Jiyong melihat bayam dan teringat bahwa Ibu Suri Agung diduga menderita anemia. Ia pun memilih bayam itu sebagai bahan utama. Saat masih termenung, Ka Sim-yun datang dan bertanya mengapa ia belum juga memulai. Jiyong menjawab lirih bahwa ia kehabisan doenjang. Ka Sim-yun lalu menunjukkan saus doenjang berusia 3 tahun miliknya. Sementara itu, para menteri dan Pangeran Agung mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Jiyong dari istana. Di dapur, Mansu dan Bongsik sudah mulai memasak dan membuat para selir kagum. Ketika Jiyong kembali, ia memilih membuat adonan mie. Namun para selir meremehkannya, menganggap masakannya terlalu sederhana. Selir Kang Bom bahkan memperkeruh suasana dengan terus memuji masakan koki istana. Mendengar itu, Raja Heon menegaskan masakan Jiyong juga harus dicicipi karena hidangan para koki lain sudah terlalu sering dinikmati. Jiyong teringat Ka Sim-yun yang bercerita padanya bahwa Ibu Suri amat menyukai sup doenjang buatan ibunya yang terkenal gurih dan segar. Jiyong mencoba mengingat rasa tersebut, namun sempat kehilangan fokus hingga hampir terjatuh. Saat hendak mencari bahan tambahan, ia dihadang dayang istana. Jiyong pun menjelaskan bahwa ia tidak mengubah resep, namun hanya berusaha mencari pelengkap. Raja Heon mendukungnya meski selir Mokju langsung menuduh bahwa Jiyong tak mampu bersaing. Akhirnya Jiyong meminta Gilgum untuk mengambil bahan tambahan. Namun selir Mokju segera menyuruh dayangnya untuk menghalangi. Meski begitu, Jiyong tetap melanjutkan masakannya dengan teknik yang membuat Ibu Suri, Raja, dan para selir penasaran. Menjelang akhir waktu, Gilgum kembali dengan kepala berdarah, membuat Jiyong sangat khawatir. Namun, Gilgum memintanya fokus dan menyelesaikan hidangan. Sup bayam doenjang akhirnya tersaji. Masakan itu membuat istana heboh, karena teknik yang digunakannya belum pernah dilihat sebelumnya. Beberapa orang ingin menghentikannya, tetapi Raja Heon menolak keras karena itu melanggar aturan kompetisi. Ibu Suri Agung menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban. Namun, Raja Heon menegaskan justru neneknya sendirilah yang melanggar titah raja dengan mengadakan kompetisi ini. Ketegangan mereda ketika Ibu Suri akhirnya menyatakan akan mencicipi hidangan pilihan Jiyong dan mempertimbangkannya bersama keputusan sang raja. Waktu memasak pun habis. Satu persatu, koki diminta menyajikan hidangan mereka di hadapan raja, Ibu Suri, ratu, dan para selir. Koki Mansu maju pertama. Dia mendapat pujian dari para juri. Namun, Raja Heon tetap mengkritik makna di balik masakannya. Berikutnya giliran Koki Bongsik. Ia juga dapat pujian. Hanya saja, ia tak mampu menjawab ketika Raja Heon menanyakan makna dari hidangannya. Saat giliran Jiyong tiba, para juri awalnya meremehkan sup doenjang sederhananya.
Namun Jiong menegaskan bahwa hidangan itu ia persembahkan khusus untuk Ibu Suri Agung. Raja Heon yang sudah mengetahui bahan masakannya hanya memilih untuk diam. Selir Mokju mencoba menjatuhkannya dengan menanyakan di mana letak bakti dalam masakan itu. Saat Jiong hendak menjawab, Selir Mokju kembali menyelah. Namun Ibu Suri menghentikannya. Ia justru mengatakan bahwa masakan Jiong benar-benar mewakili rasa bakti karena membuatnya teringat pada ibunya sendiri. Ibu Suri pun terharu. Terlebih lagi, rasanya sama persis dengan masakan terakhir yang ia nikmati dari sang ibu. Raja Heon ikut kagum dan memuji Jiong, membuat Selir Mokju semakin diluputi amarah. Jiong menjelaskan bahwa ia ingin menghadirkan masakan sehat agar Ibu Suri tak hanya bergantung pada obat-obatan. Mendengar itu, Ibu Suri mengakui kehebatan Jiong dan tidak lagi meragukan keputusan raja yang mengangkatnya sebagai kepala koki. Pengumuman pemenang pun tiba. Jiong resmi keluar sebagai juara. Namun sesuai aturan raja sebelumnya, 2 koki yang kalah harus kehilangan tangannya. Selir Mokju yang gagal mencapai tujuannya segera meninggalkan mereka dengan hati yang sangat kesal. Saat hukuman akan dijalankan, Jiong memohon agar Raja Heon membatalkan keputusan itu. Ibu Suri pun menenangkan raja, mengaku bahwa kompetisi ini diadakan karena kesalahannya. Mereka mengakui bahwa dirinya sempat salah paham terhadap hidangan rusa buatan Jiong. Akhirnya Raja Heon luluh. Setelah semua orang memohon, ia memutuskan untuk mengampuni kedua koki tersebut, bahkan memerintahkan mereka untuk belajar memasak dari Jiong. Usai kompetisi, Raja Heon menyindir Ibu Suri dengan mengingatkan tentang mendiang ibunya. Para selir mulai membicarakan Mokju yang kesal dan meninggalkan mereka. Dari situlah, perlahan mereka mulai menyadari niat jahat yang disembunyikan selir Mokju. Namun Ibu Suri meminta agar mereka tidak terlalu memedulikan ucapannya. Para selir akhirnya menyadari dinginnya sikap Raja Ion terhadap neneknya berakar dari masa lalu kelam. Ibunda raja dahulu digulingkan karena sebuah kesalahan yang memalukan. Namun Ratu menegaskan untuk tidak membicarakan hal itu. Ia menyarankan mereka percaya saja bahwa raja hanya mengetahui ibunya meninggal karena sakit. Ibu Suri pun menambahkan, sekalipun raja mengetahui kebenaran, ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Di sisi lain, Raja Ion sudah mengetahui dalang di balik kompetisi memasak untuk mempermalukan Jong. Semua itu ternyata ulah selir Mokju. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan pengawal untuk mendatangi kediaman selir tersebut. Sementara di dapur istana, Jiong menyindir kedua koki yang selamat dari hukuman. Koki Bongsik berterima kasih padanya dan bahkan memberi tempat duduk. Koki Mansu yang awalnya keras kepala akhirnya luluh juga. Ia mengakui kehebatan Jiong serta berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Suasana dapur pun kembali tenang. Gilgum tersenyum, mengatakan bahwa Jiong membawa keberuntungan. Namun Jiong menanyakan tentang luka di kepala Gilgum. Gilgum menjelaskan bahwa ia sempat dihadang seseorang hingga terjatuh dari tangga. Meski ia tak sempat melihat wajahnya, saat itu Gonggil muncul dan menolongnya. Sementara itu, di kediaman selir Mokju, ia mulai merasa terancam dengan keberadaan Jiong. Dayangnya menyarankan untuk menculik atau menjualnya. Namun Mokju menolak karena takut menimbulkan kecurigaan. Ia lebih memilih menjebak Jiong agar tersingkir dari istana. Namun sebelum rencana itu berjalan, Raja Heon sendiri datang menemuinya. Dengan tegas, ia menuduh Mokju sebagai dalang kompetisi memasak dan penyebar rumor palsu tentang keterlibatan Jiong dalam pengasingan Gubernur Hong. Mokju mencoba beralasan, ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan karena raja terlalu memanjakan Jiong hingga lupa tugas utamanya yaitu mencari kebenaran kematian ibunya. Perkataan itu membuat Raja Heon murka, terlebih ketika Mokju terus menyinggung tentang mendiang ibunya. Di saat yang sama, kabar kehebatan Jiong dalam memasak akhirnya sampai ke telinga Pangeran Agung. Hal itu membuatnya semakin penasaran. Namun Kasimnya justru melaporkan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Raja Heon. Dalam peristiwa itu,
Terungkap bahwa pihak yang terlibat adalah orang-orang dari tragedi pembersihan Mu'in. Ketika suruhan pangeran mencoba menangkap pelaku, mereka mendapati sosok yang ternyata Gonggil menyamar dengan topeng di wajahnya. Di istana, kepala sekretaris Lim memuji Jiyong, bahkan memberinya hadiah perhiasan agar ia bisa berhias diri demi merebut hati Raja Heon. Namun Jiyong tersinggung. Ia menegaskan bahwa dirinya tak berniat menggoda raja. Ia hanya diistimewakan karena posisinya sebagai koki. Tetapi kepala sekretaris bersikeras bahwa keberadaan Jiyong di istana bukan semata karena kemampuannya, melainkan juga perlindungan sang raja. Tepat ketika ia hendak mengungkap alasannya, Dayang Utama memanggil Jiyong untuk menyiapkan hidangan bagi raja. Sesampainya di dapur, Kasim Yun memberitahu bahwa Raja Heon tengah mengamuk sepulang dari kamarnya. Ia mengusir siapapun yang hendak menghidangkan makanan, bahkan mengancam orang-orang yang dianggap mencurigakan. Kasim Yun memperingatkan Jiyong dan staf dapur untuk memeriksa semua makanan dengan teliti. Jiyong yang kebingungan bertanya, apa maksudnya kumat? Koki Bongsik menjelaskan, jika raja sedang tantrum, ia sering menuduh orang meracuninya, melempar meja, bahkan mengaku mendengar suara aneh, dan biasanya hanya selir Mokju yang mampu menenangkannya. Mendengar itu, Jiyong mulai memikirkan cara untuk menyiapkan hidangan yang bisa menenangkan hati sang raja. Ketika masuk ke kamar istana, ia mendapati Raja Heon melempar barang, serta mengusir dayang-dayangnya. Saat Jiyong hendak ikut keluar, raja justru menahannya, karena ia adalah kepala koki. Raja memaksanya menjelaskan hidangan yang ia bawa. Awalnya, raja marah karena Jiyong menyajikan makanan yang sama dengan kompetisi. Namun, dengan sabar, Jiyong menjelaskan maksudnya. Raja kemudian menyuruhnya mencicipi lebih dulu. Saat mencoba, raja sempat kesal karena mie tak bisa terputar dengan sendok. Hingga akhirnya, Jiyong sendiri yang menyuapinya. Raja pun terkejut karena ia begitu menikmati hidangan itu hingga tak tersisa sedikit pun. Jiyong lalu menjelaskan bahwa masakan itu adalah hidangan yang biasa dibuat ayahnya saat ia sedang marah. Mendengar itu, Raja Hyun bertanya apakah ayahnya masih hidup dan menawarkan untuk mengirim pesan kepadanya. Namun, Jiyong akhirnya membuka rahasia. Ia mengaku dirinya bukan berasal dari masa Joseon, melainkan dari masa depan. Ia bahkan berkata bisa membuktikannya dengan buku Mangunrok yang membawanya ke masa ini. Raja Heon pun meminta agar Jiyong menceritakan masa depan. Namun Jiyong hanya memperingatkan agar raja berhati-hati terhadap orang-orang terdekat. Seusai menghidangkan makanan, Jiyong kembali ke kamarnya, gelisah memikirkan takdir yang ia ketahui serta kemungkinan kembali ke masa depan. Sementara itu, Raja Heon mulai menulis sebuah buku tentang Jiyong, masakannya, dan peristiwa seputar kematian ibunya 20 tahun lalu. Anehnya, judul buku itu sama, Mangunrok. Hingga buku milik Jiyong pun menghilang. Tak lama kemudian, Komandan Urimui melaporkan penulis utama bernama Jang Migyun menghilang dan plakat miliknya ditemukan berlumuran darah. Komandan menduga ia telah dibunuh seseorang. Putus asa karena terus dihalangi dalam mencari kebenaran kematian ibunya, Raja Heon menjadi frustasi dan menenggak arak untuk menenangkan diri. Kepala Kasim yang melihat raja mabuk berat meminta Jiyong menyiapkan hidangan tengah malam. Meski kesal, Jiyong tetap menuruti perintah. Sesampainya di kediaman raja, ia mendapati Raja Heon mabuk parah. Jiyong mencoba menolong, namun justru ditarik oleh sang raja. Hingga akhirnya ia tertidur di pelukannya. Saat itu, ia menyaksikan Raja Heon menangis. Saat Raja Heon terbangun, ia mendapati Jiyong masih tertidur di lengannya. Tanpa sadar, ia mencium Jiyong yang lelap dalam pelukannya.